aja. Tapi di sini saya ingin meminta divisi kalian ini, marketing dan juga pengembangan produk, untuk menciptakan inovasi baru gitu, agar meningkatkan penjualan produk kita gitu, supaya tidak stabil-stabil aja, karena kan kita pasti ingin meningkatkan penjualan kita ya. Dan juga pesaing kita pun sudah banyak sekali sekarang menggunakan brand ambassador yang sangat keren gitu, dan meningkatkan produk-produk mereka lagi ya di sosial media seperti di TikTok gitu. Dan mungkin kita sudah lumayan ketinggalan ya. Jadi saya di sini ingin berinovasi untuk mencari ambasador yang atau mengembangkan produk kita untuk lebih menarik lagi gitu. Jadi saya ingin meminta pendapat dari divisi marketing terlebih dahulu. Menurut kalian itu bagaimana ya? Kalau menurut saya nih ya Bu, menurut tren dari digital marketing yang sekarang itu kan kita kayak banyak banget nih Gen Z gitu yang suka banget sama artis-artis Korea atau boy band Korea gitu kan. Ya K-pop ibaratnya gitu ya, bisa dari, kalau ininya tuh bisa dari Siwon gitu kan, atau Song Joong Ki mungkin, itu K-dramanya. Nah kalau dari K-popnya sendiri itu bisa Blackpink mungkin ya, personal-personalnya Blackpink itu lagi tren banget kan, disukain sama anak-anak muda gitu ya. Gimana kalau kita tuh bisa jadiin dia tuh BA gitu, maksudnya kan dalam artian BA tuh nggak selalu dia terus ya, jadi kayak boleh nih sesekali pakai nih personil Blackpink gitu sih Bu. Jadi menurut saya kenapa kita nggak menggunakan artis-artis Indonesia aja gitu, karena banyak banget kayak produk-produk kompetitor juga yang menggunakan brand ambassador dari artis Indonesia tuh sukses gitu. Contohnya kayak L'Oreal Paris yang pakai Cinta Laura, terus Maybelline yang menggunakan Valencia, terus dan banyak lagi gitu. Kenapa kita nggak memperkenalkan artis-artis Indonesia aja gitu? Kalau menurut saya sih saya setuju dengan Ibu Monik ya, karena kita bisa melihat produk-produk kompetitor yang lainnya itu menggunakan brand ambassador Korea yang sudah jelas popularitasnya itu sangat meningkat pada saat ini. Kita bisa lihat brand ambassador Korea itu lebih internasional, pasti jarak pasarnya mereka juga sudah lebih luas gitu. Tidak hanya orang Indonesia yang mengenal mereka, pasti seluruh dunia juga mengenal mereka seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalkan ada customer kita nih membeli produk kita dan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sedangkan kita kan kulit manusia Indonesia sama orang Korea kan sangatlah berbeda, itu bagaimana? Kalau menurut saya sendiri dari soal sisi ingredients dari produk itu, kita mendesainnya sudah cocok dengan skin orang Indonesia. Orang Korea ini hanya menjadi sebagai brand image, tidak mendasari, tidak mempengaruhi ingredients yang kita gunakan. Karena di sini kan kita juga mau meningkatkan citra ya, meningkatkan citra. Jadi ibaratnya Korea tuh kita jadiin sebagai penarik aja gitu, karena kita emang di sini tujuannya adalah citra gitu. Untuk dengan citra produk, kita tidak lebih memperkenalkan artis-artis Indonesia, karena menurut saya artis Indonesia juga tidak kalah ganteng dan tidak kalah cantik dari boyband atau artis Korea yang Anda sebutkan tadi. Saya juga menyadari bahwa selebgram Indonesia, artis Indonesia, aktor Indonesia memiliki wajah yang tidak kalah tampan dan cantik dengan artis Korea. Akan tetapi di sini kita berbicara soal image, soal brand. Jadi kita harus memilih seseorang yang dapat mempunyai influence yang sangat luas, sehingga brand kita pun dapat lebih luas lagi pemasarannya. Atau nggak kita pertimbangkan lagi terlebih dahulu untuk masalah brand ambassador orang Korea ini? Menurut saya ini memang sangat pro dan kontra ya. Ada benarnya juga kita bisa memakai brand Korea karena yang pesaing kita juga kan sudah banyak berkolaborasi sama orang Korea dan itu sangat meningkatkan penjualan. Dan juga memang ada benarnya juga baik kita memakai artis Indonesia dan mencintai produk lokal gitu, tidak hanya jadi kita bisa mengedepankan karena produk kita juga produk lokal gitu, jadi kita bisa membuat
buat Citra bahwasanya Indonesia itu juga tidak kalah baik gitu kan dengan Korea. Kalau menurut saya memang ini agak pro dan kontra sekali ya. Jadi bagaimana kalau misalkan kita biarkan tim divisi pengembangan produk ini untuk memikirkan lagi dan juga bagaimana menurut kalian bagaimana yang lebih baiknya gitu, biar ada titik tengahnya nih, soalnya ini memang sangat pro dan kontra ya. Jadi saya pun serahkan ke divisi pengembangan, apakah ada sesuatu yang kalian pikirkan, ide yang lebih mungkin tidak hanya tentang Begitu dokumentasi. kolaborasi dengan artis Korea dan Indonesia. Dalam hal ini kami sudah mendiskusikan bahwa ada banyak hal-hal yang harus diperbaiki dari produk kami ini untuk dapat meningkatkan penjualan. Yang pertama itu kita harus memperbaiki produk yang sudah ada dari sisi kemasan maupun ingredientsnya. Kalau untuk produk ini karena kita baru memproduksi yang ukuran yang biasa, jadi kita bisa membuat produk yang dari ukuran besar, ukuran yang sedang dan travel size supaya orang-orang lebih praktis dan mudah dalam membawa ketika ingin berpergian. Tapi kalau misalnya sedang orang kecil harganya sama, apa kalau kita nggak dijual cuma kayak ukuran kepala besar nggak ada segala sering kita jual kan? Karena kan kita tuh kalau misalkan itu bakalan mendingan orang beli begitu gede kan? Saya sangat setuju dengan pendapat Anissa. Tapi beda sih, kalau menurut saya sedang itu kan jadi dia tuh bisa milih tuh antara besar, kecil atau sedang gitu kan. Jadi kayak saya mau yang di tengah-tengah aja nih, soalnya sedang-sedang aja gitu, nggak akan kebanyakan atau nggak terlalu sedikit gitu kan ibaratnya. Saya juga setuju, soalnya kita melihat dari seperti produk minuman seperti ada yang small, regular, dan tall, itu kita lebih bisa, itu menjadi sebuah teknik pemasaran juga kan. Jadi orang-orang lebih memilih untuk memesan produk yang lebih besar karena perbandingan harga yang kita Tapi kalau menurut saya ini kita harus tetap memasarkan produk yang ukuran besar gitu, karena ada orang yang ingin membeli produk yang kecil tapi agak tanggung, dan ada juga yang ingin membeli produk besar namun terlalu banyak gitu. Jadi menurut saya itu yang ukuran sedang itu bisa pas. Lalu untuk ingredientsnya kita bisa menambahkan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk mengatasi kulit berjerawat, kering, dan berminyak gitu, seperti aloe vera itu. Seperti yang kita ketahui bahwa aloe vera itu dapat melembabkan kulit, jadi itu sangat dapat untuk mengatasi masalah kulit kering. Lalu juga aloe vera dapat kita masukkan ke produk yang untuk mencegah kulit berjerawat, karena itu dapat mengurangi kemerahan di kulit dan iritasi. Lalu yang kedua, memberikan harga paket yang lebih murah daripada membeli satuan atau per item, karena saat ini kita hanya memproduksi dalam bentuk yang satuan. Jadi menurut saya kalau paket ini akan banyak orang yang tertarik di dalam produk. Kalau dari saya melakukan penjualan di e-commerce seperti TikTok ini yang seperti kita sebutkan bahwa semua produk-produk di Indonesia di lokal ini sudah banyak ya kayak live TikTok gitu. Mungkin kita bisa meniru marketing sellingnya produk-produk luar. Terus yang kedua, memberikan freebies. Freebies ini berupa kayak misalkan ada orang beli yang satu paket itu, nah nanti freebiesnya bisa coach, bisa tote gitu. Jadi kan lebih kayak menarik gitu. Selanjutnya bisa ya nggak tahu. tambahan dari saya, daripada kita berkolaborasi
seperti Disney atau kayak karena untuk perkenalan produk kita tuh ada lebih luas lagi sekarang. Terus juga kita bisa menyediakan 1000 paket bundling untuk customer, 1000 paket bundling untuk 1000 customer penjualan pertama. Jadi kayak cewek-cewek tuh bisa berburu 1000 paket itu, jadi kayak ya karena kan tadi memang pro dan kontra ya, dan menurut saya si pengembangan produk pun sudah baik itu satu Korea dan juga Indonesia tadi baiknya memang kalau kita dengan brand yang seperti Disney seperti ini kan itu sangat lucu ya, untuk apalagi kita kan fokusnya ke wanita kan pasti akan tergoda ya dengan packaging yang lucu. Jadi saya akan menanyakan pendapat di mana dua menemukan titik tengah ini. Apakah kalian setuju dengan apa yang dibilang pengembangan produk dari tim marketing? Saya setuju. Saya juga setuju. Saya setuju. Dan untuk pun saya setuju ya, karena kan ini kita harus ada di tengah ya, agar tidak menjadi produk kontra. Karena kan tujuan kita juga untuk meningkatkan produk dan juga agar tidak kalah dengan pesaing produk lainnya. Jadi kita akan memutuskan untuk kolaborasi dengan brand-brand seperti Disney sepertinya, dan nanti kita akan kembangkan lagi ya bersama seperti itu. Jadi keputusannya seperti itu saja. Saya rasa sudah cukup ya rapat untuk kali ini. Jadi kedepannya kita tinggal mengembangkan packaging dan juga kemasan dan juga freebies lainnya. Baik, sekian dari saya, selamat pagi semuanya. Thank you.